Oke rekan-rekan, balik lagi di channel Auvaria nih. Di kesempatan video kali ini Auvaria ada garapan motor Beat FA ya, starter kasar, bunyi kasar di bagian CVT nya. Dan setelah kita lakukan pembongkaran di bagian CVT nya, ternyata suaranya seperti ini nih rekan-rekan. Nah kalau kita putar rodanya seperti ini, suaranya kasar ya. Nah ini cuman kita putar saja, belum kita bawa jalan. Kalau kita bawa jalan suaranya tambah parah ya, amburadul. Oke lanjut saja ya, kita lakukan pembongkaran dulu nih. Untuk puli belakangnya kita cek dulu di mana problemnya. Nah kalau kita putar untuk roda belakangnya, kita lepaskan pulinya seperti ini, suaranya halus nih rekan-rekan, berarti di bagian gearboxnya ini aman, tidak ada masalah ya. Kalau kita putar seperti ini halus, berarti di bagian gearboxnya tidak ada masalah atau tidak ada problem. Kalau kita pasang untuk puli belakangnya ini, nah suaranya seperti ini nih rekan-rekan, bisa rekan-rekan dengar sendiri ya untuk suaranya. Oke, nah kalau kita lepaskan halus, tapi kalau kita pasang lagi nih untuk puli belakangnya, suaranya seperti ini. Oke rekan-rekan, berarti problemnya atau permasalahannya bunyi kasar di bagian CVT motor Matic Beat FA ini berada di bagian bearing puli belakangnya ya. Nah di sini ada bearing nih 2 biji, ada bearing bambu sama bearing model pelor ya, atau bearing puli. Oke lanjut saja ya, kita lakukan pembongkaran nih rekan-rekan di bagian puli belakangnya. Dan untuk kampas gandanya juga sudah terlalu tipis ya, jadi nanti kita ganti. Nah ini kita buka dulu untuk baut puli belakangnya, kemudian kita pisahkan ya per sama kampas gandanya nih rekan-rekan. Nah kemudian penutup puli gesernya kita lepaskan, pin yang 3 biji kita lepaskan nih rekan-rekan. Lanjut saja ya, kita lakukan pelepasan di bagian bearing bambunya rekan-rekan. Kalau bearing bambunya tinggal diketok saja ya keluar, tapi yang permasalahan utama ini di bagian bearing puli ya. Kalau bearing bambunya ini masih aman rekan-rekan, tapi yang alangkah baiknya kita lakukan pergantian satu set saja ya, bearing puli sama bearing bambunya. Oke ini kita lepaskan dulu nih rekan-rekan untuk bearing puli belakang maupun bearing bambunya ya. Dan jangan lupa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya tentunya rekan-rekan ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar otomotif. Tujuan saya bikin video seputar otomotif sekedar sharing ya, berbagi pengalaman sesama mekanik pemula. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah dukung channel ini sampai detik ini ya. Kemudian yang baru gabung jangan lupa subscribe-nya. Oke ini untuk bearing pulinya ya sudah kita lepaskan, tinggal kita lepaskan untuk bearing bearing bambunya sudah kita lepaskan. Untuk bearing pulinya belum kelepas nih rekan-rekan ya. Kalau mau lepas bearing puli belakangnya ini, di situ ada kancingan ya, harus kita lepaskan dulu untuk kancingannya. Nanti kalau langsung dipukul atau dikeluarkan langsung untuk bearing pulinya nanti bisa patah ya, untuk kancingannya maupun kelaharnya juga bisa jebol, nanti bisa fatal ya. Jadi kita lepaskan dulu. Nah ini untuk kancingannya kita lepaskan menggunakan tang snap ring tentunya. Oke setelah kelepas tinggal kita pukul saja ya keluar. Nah langsung keluar nih untuk bearing pulinya rekan-rekan. Nah penampakannya seperti ini ya. Nah ini sudah karatan parah nih rekan-rekan untuk bearing puli belakangnya, makanya bunyinya kasar, kemrosok, amburadul, pokoknya rekan-rekan ya, kasar parah. Oke kita lepaskan, kemudian tinggal kita bersihkan dulu nih untuk komponen-komponen puli belakangnya rekan-rekan. Oke jika rekan-rekan atau teman-teman memiliki garapan yang sama dan problem yang sama, bisa rekan-rekan cek di bagian bearing pulinya rekan-rekan ya, bisa dites seperti saya di awal video tadi ya. Cara ngetes apa permasalahannya, di mana permasalahannya di bagian gearbox ataupun permasalahannya di bagian bearing puli belakang. Caranya di tes ya, dilepaskan seperti tadi ya. Untuk pulinya kalau suaranya halus berarti di bagian gearboxnya tidak ada masalah. Tapi kalau suaranya masih seperti di awal tadi berarti permasalahannya di bagian gearboxnya ya.
Tapi kalau puli belakangnya dilepas, suaranya halus, berarti permasalahannya di bagian bearing puli belakang tentunya. Oke, ini kita lepaskan, kemudian kita cuci dulu nih menggunakan karbu cleaner. Dan untuk harga bearing puli belakangnya nih sekitar 65 ribuan ya, satu set plus bearing bambu. Kalau rekan-rekan atau teman-teman ya, motornya suaranya seperti ini, sediakan budget sekitar 65 ribuan ya untuk pergantian bearing puli belakang, sama untuk jasanya 35.000 ya, berarti pas 100.000 gocap nih rekan-rekan. Oke, ini untuk komponen-komponen puli belakangnya sudah kita servis ya. Nah, ini untuk bearing puli belakang plus bearing bambunya yang lama ya, dan ini yang baru. Kalau yang original seperti ini rekan-rekan. Nah, yang satunya ketutup dan yang satunya posisinya terbuka ya. Nah, tujuannya tidak ditutup sebelah supaya ada pelumasan masuk ya, ada grease masuk. Jadi nanti pas proses pemasangan jangan sampai terbalik ya. Untuk bearing puli belakangnya ini yang ada tutupnya disimpan di luar ya, atau menghadap keluar. Nah, kemudian yang tidak ada tutupnya ini kita simpan di dalam ya. Tujuannya supaya ada pelumasan, nanti grease-nya muter di situ ya, biar ada tetap kena sama grease. Itu tujuannya ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kebalik masangnya nanti grease-nya bisa keluar ya, muncrat ke kampas ganda. Oke, kemudian tinggal kita pukul saja ya, masuk untuk bearing puli belakangnya ini. Harus mentok ya sampai dalam nih rekan-rekan, jangan sampai nanggung, nanti untuk kancingannya ndak bisa masuk ya. Jadi harus dipastikan dulu mentok masuk ke dalam, baru kita pasang untuk kancingan atau spaynya ya, atau tahanan dari bearing puli belakangnya. Jangan sampai ndak dipasang ya, nanti bisa copot untuk bearingnya, bisa fatal ya. Jadi diingat-ingat rekan-rekan atau teman-teman sesama mekanik pemula ya. Nah, tujuan saya mengingatkan saja ya, jangan sampai kelupaan dipasang untuk kancingannya. Namanya juga manusia, sama-sama kita saling mengingatkan tentunya rekan-rekan ya. Nah, ini untuk kancingannya kita pasang dulu rekan-rekan ya, menggunakan tang snap ring ya, yang model nutup ya. Kemudian kita tekan masuk, mentok sampai ke dalam ya. Nah, di situ ada knocknya ya tentunya. Kalau sudah pas masuk, nah, baru kita pasang untuk bearing bambunya tentunya rekan-rekan. Oke, di sini ada bearing bambu ya, yang ada tulisannya itu disimpan di luar ya. Ya, dan yang tidak ada tulisannya disimpan di dalam. Nah, di situ ada nomor bearingnya ya. Nanti biar mempermudah rekan-rekan saat melakukan pergantian bearing, yang lupa atau yang tidak tahu nomornya bisa kelihatan ya untuk nomornya. Dan di situ juga ada sealnya ya, tujuannya nanti supaya sealnya itu bisa menahan si grease-nya tidak keluar atau tidak muncrat ke sana kemari ya. Kalau sudah keluar muncrat dan atau sealnya ini juga bocor, muncrat ke kampas ganda, bisa menyebabkan kampas gandanya selip dan gerdek nanti ya, ndak awet. Jadi harus dipasang secara teliti ya, jangan asal pasang-pasang saja rekan-rekan. Oke, untuk pen yang 3 biji kita pasang di jalurnya ya. Di situ ada lubangnya, kemudian kita masukkan, dan jangan lupa di sini juga harus dikasih grease ya. Grease-nya juga grease CVT khusus ya. Jangan pakai grease yang biasa nih rekan-rekan. Kalau pakai grease yang biasa tidak tahan panas, nanti kalau kena panas encer keluar, nah muncrat ke kampas ganda. Nah itu lagi ya, bisa gerdek lagi dia di bagian kampas gandanya karena terjadi slip. Oke, tinggal kita pasang lagi untuk penutup puli gesernya ya. Nah, kita pukul menggunakan obeng min nih sampai mentok ke bawah. Nah, setelah itu tinggal kita rakit untuk kampas ganda sama per kampas gandanya. Oke, ini kita pasang. Nah, di bagian as kampas gandanya ini kita kasih garis sedikit ya, nggak usah banyak-banyak rekan-rekan ya, nanti bisa muncrat ke kampas gandanya. Oke, ini kita pasang satu persatu ya, dan jangan lupa di situ ada karetnya juga ya, 3 biji untuk karet kampas gandanya, jangan sampai jatuh ataupun jangan sampai tidak dipasang ya.
nanti bisa mendem tuh di bagian kampas gandanya, percuma ganti kampas ganda baru. Oke, setelah pas, kemudian tinggal kita pasang per ya, per kampas ganda yang 3 biji. Nah, tinggal dicongkel saja ya, tinggal dimasukkan ke posisinya. Nah, kalau susah menggunakan tang snap ring, bisa rekan-rekan gunakan obeng min ya, obeng min yang kecil, atau bisa juga menggunakan jari-jari ya, jari-jari sepeda motor atau jari-jari pelek. Nah, ini saya gunakan jari-jari pelek ya, enak sekali ya masuknya. Kita tajamkan ya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk memasang per kampas ganda. Kalau jadi bengkel harus kreatif rekan-rekan ya. Nah, di sini untuk kunci khusus pasang per kampas ganda itu tidak ada dijual ya di toko. Nah, harus kita kreatif sedikit rekan-rekan. Oke, setelah itu tinggal kita pasang nih untuk kancingannya ya. Nah, jangan sampai tidak dipasang untuk kancingannya rekan-rekan, nanti bisa kelepas tuh untuk kampas gandanya ya. Nanti tidak bisa jalan motornya orang. Harus dipastikan, harus dipaskan ya di posisinya. Nah, pasang reng, baru dipasang untuk kancingannya ya, 3 biji. Oke, setelah masuk tinggal satu lagi nih rekan-rekan, untuk kancingannya kita pasang. Oke, alhamdulillah nih rekan-rekan, untuk kampas gandanya sudah berhasil kita pasang ya. Nah, tinggal kita pasang per puli belakang atau per CVT, kemudian sambil ditekan nih menggunakan kaki rekan-rekan ya. Awas jangan sampai mencelat tuh pernya, bisa kena muka ya. Harus ditahan menggunakan kaki satu kalau ada teman ya. Kemudian tahan menggunakan tangan satu, baru dipasang untuk murnya. Nah, harus dipastikan lurus nih dulu untuk murnya rekan-rekan ya. Nanti kalau tidak lurus bisa selek di bagian bautnya ataupun di bagian puli belakangnya ya. Derat puli belakangnya fatal rekan-rekan ya, Anda bisa kencang nanti. Nah, kita putar manual dulu ya menggunakan tangan. Nah, setelah dikira masuk mentok ke dalam, baru kita kencangkan nih menggunakan drip ya. Kalau tidak punya kunci khusus, bisa rekan-rekan tiru cara saya sendiri nih, menggunakan mata obeng ketok yang sudah Anda dipakai ya, kita tajamkan, kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengencangan baut puli belakang ya. Man rekan-rekan ya, cara ini tidak sampai merusak baut. Nah, nanti suatu saat nanti kalau mau dibuka menggunakan kunci 39 bisa rekan-rekan ya, karena tidak rusak di bagian bautnya, karena yang kita pukul di bagian tengah, persis di bagian tengah bautnya. Oke, ini rekan-rekan kita pasang coba ya, dimana suaranya apakah sudah halus. Nah, ini kita putar-putar rekan-rekan ya untuk rodanya. Alhamdulillah suaranya tidak seperti di awal video tadi ya, kasar. Nah, kalau ini sudah halus nih rekan-rekan ya. Oke, tinggal kita pasang saja untuk pibelnya, karena untuk puli depannya ini tidak kita bongkar, jadi kita langsung masukkan untuk pibelnya ya. Nah, setelah masuk untuk pibelnya, kemudian kita masukkan untuk puli belakangnya di bagian as pulinya. Lanjut nih kita pasang untuk kampas mangkok gandanya, kemudian kita pasang reng, baru kita pasang mur. Tinggal kita kencangkan saja nih rekan-rekan. Nah, ini untuk suaranya sudah halus ya, sudah aman nih, tinggal dikencangkan saja ya untuk baut puli belakangnya. Oke rekan-rekan, bisa rekan-rekan dengar sendiri ya, untuk suaranya sudah halus, berbeda dengan suara sebelum kita lakukan pergantian bearing puli belakang maupun bearing puli belakangnya. Oke, ini kita tes hidup ya untuk motornya sambil ditahan ya untuk peluru starternya. Nah, kalau sudah aman begini, tinggal kita pasang untuk bak CVT nya rekan-rekan.
Oke rekan-rekan, ini tinggal kita pasang baut-bautnya ya satu persatu. Kemudian tinggal kita kencangkan saja ya menggunakan kunci T8. Nah, kalau mau cepat tinggal di impact saja ya rekan-rekan ya. Nah, ini saya kencangkan dulu untuk baut-baut puli belakangnya menggunakan kunci T8 dan kerjaan sudah beres. Dan total biaya untuk motor Beat EPA ini beserta kampas gandanya habis di 225.000 ya rekan-rekan ya. Semua dari bearing puli, kampas ganda sama servisnya. Oke rekan-rekan, sekian dulu ya video kali ini. Saya akhiri saja, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time dan salam dari kami mekanik pemula Aoparian.